Apa itu Konsili Trente? Konsili Trente adalah konsili ekumenis yang diadakan antara tahun 1545-1563 untuk menghadapi tantangan reformasi Protestan dan menetapkan ajaran gereja. Konsili Trente 1545-1563 atau Concilium Tridentinum adalah salah satu konsili ekumenis terpenting dalam sejarah gereja Katolik. Konsili ini berlangsung selama 18 tahun dengan 3 sesi utama di kota Trente, Trento, Italia. Diselenggarakan sebagai respons terhadap tantangan reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther pada abad ke-16, Konsili Trente bertujuan memperbarui gereja Katolik secara internal dan mempertegas ajaran-ajaran yang diserang oleh kaum Protestan. Konsili ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam sejarah teologi dan liturgi gereja Katolik, tetapi juga membentuk dasar reformasi yang dikenal sebagai kontrareformasi. Dalam artikel ini, akan dibahas latar belakang, jalannya Konsili Trente, keputusan-keputusan utama, dan dampaknya dalam sejarah gereja. 1. Latar belakang Konsili Trente. A. Reformasi Protestan. Pada awal abad ke-16, gereja Katolik menghadapi berbagai tantangan internal, termasuk korupsi dalam hierarki gerejawi, penyalahgunaan indulgensi, dan lemahnya formasi spiritual para klerus. Reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther pada tahun 1517 semakin memanaskan situasi dengan menentang doktrin, praktik, dan otoritas gereja Katolik. Kritik-kritik ini menciptakan perpecahan besar yang melahirkan berbagai denominasi Protestan, seperti Lutheranisme, Calvinisme, dan Anglikanisme. B. Permintaan akan reformasi. Sebelum reformasi Protestan, sebenarnya sudah ada tuntutan internal dalam gereja Katolik untuk mengadakan reformasi. Para pemimpin gereja, seperti Desiderius Erasmus, menyerukan pembaruan moral dan spiritual dalam kepemimpinan gereja. Namun, desakan ini kurang mendapat perhatian hingga munculnya ancaman langsung dari gerakan Protestan. C. Peran Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran Romawi Suci di bawah Kaisar Charles V mendorong Paus untuk mengadakan konsili demi mengatasi perpecahan agama yang mengancam stabilitas politik. Charles V menganggap pentingnya menyelesaikan konflik ini agar kekaisaran dapat menghadapi ancaman eksternal, terutama dari Kekaisaran Ottoman. 2. Jalannya Konsili Trente. A. Sesi pertama 1545-1547. Sesi pertama dimulai di bawah Paus Paulus III. Pada tahap ini, konsili memusatkan perhatian pada memperjelas doktrin-doktrin Katolik yang diserang oleh Protestan, seperti soal pembenaran, justifikasi, dosa asal, dan Alkitab. Penegasan bahwa Alkitab dan tradisi memiliki otoritas yang setara sebagai sumber iman. Penegasan kanon kitab suci, termasuk pengakuan terhadap kitab-kitab Deuterokanonika, yang ditolak oleh kaum Protestan. B. Sesi kedua 1551-1552. Di bawah Paus Julius III, sesi kedua lebih fokus pada aspek sakramental. Konsili menegaskan keberadaan 7 sakramen, termasuk Ekaristi, yang ditegaskan sebagai tubuh dan darah Kristus yang nyata, transubstansiasi. Sakramen-sakramen lainnya, seperti baptisan, pengakuan dosa, dan pernikahan, juga diperjelas perannya dalam kehidupan rohani umat Katolik. Namun, sesi ini dihentikan lebih awal karena ancaman perang antara Kekaisaran Romawi Suci dan Perancis. C. Sesi ketiga 1562-1563. Di bawah Paus Pius IV, sesi ketiga dan terakhir menjadi penutup Konsili Trente. Topik yang dibahas meliputi reformasi internal dalam gereja, seperti disiplin para klerus, pendidikan imam di seminari, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan indulgensi. Pembentukan kembali liturgi dengan penekanan pada kesakralan misa. Penegasan tentang doktrin keuskupan dan pentingnya kehadiran uskup di keuskupan mereka. 3. Keputusan-keputusan utama Konsili Trente. Konsili Trente menghasilkan berbagai keputusan penting yang berdampak besar bagi gereja Katolik. Beberapa di antaranya adalah A. Doktrin iman. Alkitab dan tradisi. Konsili menegaskan bahwa sumber iman adalah Alkitab dan tradisi suci, menolak prinsip sola scriptura yang diajukan oleh kaum Protestan. Kanon kitab suci. Konsili meresmikan daftar kitab-kitab dalam Alkitab Katolik, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika. Pembenaran, justifikasi,
Konsili mengajarkan bahwa pembenaran adalah hasil dari rahmat Allah yang bekerja melalui iman dan perbuatan, menolak doktrin sola fide. B. Sakramen. Penegasan keberadaan 7 sakramen yang berlaku dalam Gereja Katolik. Penekanan pada doktrin transubstansiasi dalam Ekaristi, menolak pandangan simbolis yang dianut oleh beberapa kelompok Protestan. C. Reformasi disiplin. Pendidikan para imam di seminari untuk meningkatkan kualitas spiritual dan intelektual mereka. Larangan keras terhadap penyalahgunaan indulgensi. Penegakan disiplin gerejawi bagi klerus dan uskup untuk memastikan moralitas dan dedikasi mereka dalam pelayanan. D. Liturgi. Konsili mereformasi liturgi, menghasilkan apa yang dikenal sebagai Misa Tridentina yang menjadi standar liturgi selama berabad-abad. Penekanan pada kesatuan dalam ibadah dan penghormatan terhadap sakralitas liturgi. 4. Dampak Konsili Trente. A. Konsolidasi identitas Katolik. Konsili Trente memperkuat identitas Gereja Katolik di tengah ancaman perpecahan. Dengan memperjelas doktrin-doktrin inti, Konsili membantu umat Katolik untuk lebih memahami ajaran gereja dan bertahan dari pengaruh Protestanisme. B. Reformasi internal. Konsili Trente membawa pembaruan besar dalam kehidupan gerejawi. Pendidikan imam yang lebih baik, penghapusan penyalahgunaan indulgensi, dan peningkatan disiplin klerus menciptakan fondasi yang kokoh bagi gereja di masa depan. C. Kontrareformasi. Konsili Trente menjadi pusat gerakan kontrareformasi yang bertujuan untuk merebut kembali umat Katolik yang telah beralih ke Protestanisme. Gerakan ini didukung oleh ordo-ordo religius baru, seperti Yesuit, yang sangat aktif dalam pendidikan dan misi. D. Pengaruh liturgi. Liturgi hasil Konsili Trente tetap menjadi standar hingga Konsili Vatikan II, 1962-1965. Misa Tridentina yang terstruktur dan seragam memberikan rasa kesatuan dalam gereja universal. 5. Relevansi Konsili Trente saat ini. A. Pemahaman teologi. Konsili Trente tetap relevan bagi gereja Katolik modern sebagai rujukan teologis. Keputusan-keputusannya menjadi dasar bagi pemahaman ajaran Katolik hingga saat ini. B. Inspirasi reformasi. Semangat pembaruan internal yang diusung Konsili Trente menjadi inspirasi bagi reformasi dalam gereja di berbagai era, termasuk pada Konsili Vatikan II. C. Kesatuan iman. Di tengah tantangan modern, seperti sekularisme dan pluralisme agama, warisan Konsili Trente mengingatkan gereja untuk tetap setia pada ajaran dan tradisi yang telah diwariskan. Kesimpulan, Konsili Trente adalah tonggak penting dalam sejarah gereja Katolik yang membawa pembaruan besar-besaran di tengah tantangan reformasi Protestan. Dengan menegaskan doktrin iman, mereformasi disiplin gerejawi, dan memperkuat liturgi, Konsili Trente memperkokoh identitas Katolik dan memberikan fondasi bagi gereja di masa depan. Dampaknya masih dirasakan hingga hari ini, menginspirasi umat Katolik untuk tetap hidup dalam iman yang teguh dan tradisi yang kaya.